Siap, suaranya sudah masuk. Dari tadi Hmm. masuk, tapi kamera sama audionya tiba-tiba nggak bisa on. Ini audio sudah bisa on, kamera belum bisa on, teman-teman. Oh, iya, iya, iya. Kayaknya Sudah gak, belum sudah, didoakan nih Pak Fadil ya. Tadi di awal ya, kita belum doakan nih Pak Fadil nih ya. sudah ganti dua kamera. Nah, oke. Tapi audio aman nggak apa-apa ya. Sementara Ya, audionya aman oke. ya. Oke, Alhamdulillah. Bagaimana nih kondisi terbaru Pak Fadil? Masih flu? Masih sedikit suaranya agak bindeng kan ya. Tapi Iya. aman lah, insya Allah. Eh, masih bisa. Dan masih di sekolahan, masih di kantor. Oh, berarti hari ini pertama ke kantor ya? Betul, betul, betul. Nah, kemarin pertemuan perdananya malah di kelas MPN, teman-teman. Jadi lebarannya dengan mahasiswa MPN, bukan di Saci ya. Baik, mudah-mudahan Fadil juga segera pulih ya, teman-teman ya, sehingga bisa terus membersamai kita dalam pertemuan ke depan ya. Amin, amin, amin. Oke, nah sebelum kita berlanjut nanti ke Pak Fadil ya, sharing eh, liburan lebarannya ya, yang mudiknya bagaimana. Saya punya pantun pembuka dulu nih. Sambil memperkenalkan ini Pak Fadil, PJ di kelas ini ya. PJ DBPP namanya Putri. Ada dua Putri Pak Fadil, Putri Amelia sama Putri Novira. Ya, senangnya makan ikan patin. Bener nggak Put? Agak aja bener ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Hari Raya teman-teman semua. Mudah-mudahan auranya udah aura-aura kuliah lagi ya. Ya, ini kuliah perdana atau ada kuliah sebelumnya dengan dosen yang lain? Sebelumnya sudah ada Ibu oleh Bapak Amril. Oh, Pak Amril ya sudah masuk ya. Oke. Baik, berarti bukan udah nggak kaku lagi ya untuk kuliah berikut-berikutnya ya. Sudah eh, sudah nggak jet lag lagi. Baik. Teman-teman, oh iya Pak Fadil, untuk mahasiswa DDPP ini berjumlah 47 mahasiswa dan saat ini sudah memasuki semester 4. Sebelumnya juga sudah mengikuti kegiatan Kampus Merdeka ya, yang Ih, keren, keren. ya kemarin semester lalu ya. Nah, boleh deh cerita pengalamannya mengikuti Kampus Merdeka di universitas lain, di UPI, boleh? Siapa yang mau sharing pengalaman? Garing dong, seru kayaknya. Iya, kalau ini kan kegiatannya praktisi mengajar nih. Bagaimana dengan yang program eh, Kampus Merdeka itu seperti apa sih? MBKM namanya ya. Nah, oke. Boleh siapa yang bisa sharing? Mic-nya rusak semua nggak kan? Ya, dia pun saya. Itu Adele tuh, Adele mau Ada. cerita Oh Adele. iya, silakan Adel. Ya, mungkin yang pertama pastinya kita dapat teman baru ya Bu dari UPI. Kenapa saya bilang dapat teman baru? Karena di akhir mata kuliah ada satu mata kuliah yaitu eh, administrasi ya. Duh, lupa lagi nama mata kuliahnya. Pokoknya ada satu mata kuliah itu kita tuh kumpul bareng mahasiswa UNJ dengan mahasiswa UPI berkunjung ke eh, itu Perpusnas. Nah, kita kumpul bareng-bareng ke sana, terus kita ada kegiatan juga di kampus, kita ngobrol-ngobrol bareng, terus ada sharing-sharing bareng. Jadi di situ kita tuh selain dapat ilmu dari dosen-dosen UPI, kita juga bisa nambah teman gitu Bu dari teman-teman UPI-nya. Seperti itu sih Bu. Oh, oke. Jadi nambah teman ya. Jadi nggak hanya di UNJ aja, tapi di UPI juga. Masih keep in touch sama mereka? Masih ya? Oh, udah nggak ada yang masih, ada yang nggak. Yang masih ini ya,
bisa sharing macam-macam ya teman-teman ya. Termasuk perjodohan mungkin ya. Ups. Ya. Oke, oh ini nama mata kuliahnya manajemen kearsipan. Manajemen kearsipan Wih, ya. keren. Oke. Oh di kita mungkin nama mata kuliah manajemen perkantoran ya Putri ya. Iya Ibu, ada manajemen. Nah, manajemen perkantoran cuma nama di sananya manajemen kearsipan gitu ya. Oke. Baik. Dari total berapa pertemuan? Mohon maaf di rumah Ibu hujan besar ya. MBKM berapa pertemuan? 16 pertemuan Ibu. 16 pertemuan. Nah, yang diingat pada saat kumpul luringnya malah Pak Fadil ke Perpustakaan Nasional itu ya. Baik. Boleh ada satu lagi sharing yang terkait MBKM kemarin? Apalagi yang berkesan? Saya boleh Bu. Bulan ya? Ya suaranya. Iya. Ya, silakan Lan. Sebelumnya mohon maaf Bu kalau off-cam soalnya takut nge-lag gitu. Apalagi ya pengalaman yang dirasain selama MBKM kemarin sih. Jadi kan kita kebanyakan tuh kelas juga masih online gitu ya Bu. Jadi yang di UPI yang di kita ya di Jakarta gitu kan. Jadi ya kita perkuliahan juga masih kebanyakan pakai Zoom gitu. Nah terus kemarin tuh ada mata kuliah manajemen kearsipan juga kalau nggak salah. Jadi kita itu kelas online, tapi yang di UNJ-nya tuh online, tapi di UP-nya itu dia tuh offline gitu loh Bu. Jadi kita dihubungkan, kita bisa lihat mereka di kamera kayak gitu. Jadi kita di Zoom, tapi kita bisa melihat mereka yang offline di kampus kayak gitu. Dan menurut saya itu kayak, iya kayak apa ya namanya, sangat proper banget gitu dari UP-nya buat mempersiapkan kelas kayak gitu. Terus dari MBKM juga jadi ini sih Bu kayak kalau tadi mungkin ada lebih ke teman-temannya, nah ini juga kita bisa tahu apa dosen-dosen lain selain yang ada di UNJ gitu, terus gimana juga cara ngajarnya kayak gitu. Oke, baik. Jadi hybrid ya? Iya Bu, semacam seperti itu. Oke. Berarti satu dosen mengajar 2 kelas besar dong ya? Kelas yang UNJ dan juga kelas yang beliau pegang di sana. Iya Bu. Setiap pertemuannya? Atau hanya momen tertentu? Beberapa pertemuan seperti itu, tapi ada juga yang dua-duanya kita akhirnya online di Zoom gitu, karena waktu itu di UPI-nya lagi ada penilaian gitu, jadi kita dua-duanya ngelaksainnya di Zoom kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih siapa Ulan ya untuk sharingnya. Nah, nanti selanjutnya Pak Fadil bisa sharing ya bagaimana pengalaman mengikuti praktisi mengajar 2 angkatan nih teman-teman. Jadi ini udah angkatan kedua. Beliau mengikuti program ini dan membersamai, alhamdulillah ya, Mas belum banyak yang ini beliau ya. Baru ada lagi satu lagi ya Pak Fadil ya di mata kuliah metodologi pengajaran ya kelas pendidikan kimia ya. Betul. Ya, mudah-mudahan berikutnya masih bisa ya membersamai Prodi MP ya Pak Fadil ya. Baik. Amin. Ntar ngantor di sana nanti. Kalian ngantor kita sediakan tempat begitu ya. Saya kirim lamaran ke Bu Nur nanti. Bu Zuleha ya. Bu Zuleha, insya Allah tahun ini masa jabatannya habis. Oh, Ya. Ibu diganti siapa? Ibu Sepuh apa Ibu Dokter Desi nanti? Waduh, masih belum terlihat ya, belum ada hilalnya ya. Belum ada hilalnya. Baik Pak Fadil, untuk selanjutnya dipersilahkan terkait dengan pengenalan program praktisi juga gitu ya, dan sekaligus agenda perkuliahan kita selama 6 pertemuan ke depan. Silahkan Pak Fadil. Siap. Terima kasih Bu Dokter ya, rekan sekaligus guru saya sebenarnya, dosen saya bukan dosen sih,
mentor saya. Beberapa hal saya belajar sama beliau gitu ya. Dan alhamdulillah berkesempatan bisa kolaborasi 2 tahun ini ya di 2 periode ini. Dan senang banget teman-teman. Sayang banget pertemuan pertamanya Allah nggak ngizinin kita ketemu kamera nih ya. Padahal udah dua dua device di otak-atik ternyata masih belum bisa on. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena saya sendiri nggak nyaman kalau ngobrol dengan orang yang off cam sebenarnya. Ya, jadi mohon maaf banget. Mudah-mudahan tidak mengurangi apa namanya kebaikannya teman-teman, tidak mengurangi antusiasnya teman-teman, gitu ya, dan pastinya nggak ngurangi pahala teman-teman mau belajar pada sore hari ini ya. First of all ya, thank you banget Bu Desi untuk second opportunity untuk bisa terlibat dalam dunia kampus ya. Saya banyaknya di dunia pendidikan K-12 ya, dari TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Adapun di kampus sendiri nggak sering, nggak continue, paling ada project-project training dan sebagainya. Jadi ketika ada kesempatan untuk bisa ngobrol bareng, diskusi bareng melalui kegiatan praktisi mengajar, saya lihat waktunya dan Bu Desi juga bisa menyesuaikan, teman-teman juga menyesuaikan, senang banget kita tahun ini ya, dan ini hari pertama kita bisa bertemu memulai journey kita ya, journey kita di beberapa pertemuan ke depan. Mudah-mudahan sih, saya berdoa saya sehat, teman-teman sehat, Bu Dokter pastinya sehat, sehingga selama beberapa pertemuan kita yang singkat ini teman-teman dapat sesuatu gitu ya, teman-teman dapat sesuatu yang bisa diterapkan di perkuliahan teman-teman, syukur-syukur nanti di dunia kerja, khususnya di bidang pendidikan ya. Nanti insya Allah apa yang sudah saya lalui, alami, kalau bisa saya share yang relate dengan mata kuliah, bahkan yang nggak relate pun kalau bisa saya bagi gitu ya, supaya teman-teman dapat lebih gitu ya. Dan teman-teman, you should say thank and appreciate to your lecturer ya, apresiasi ke dosen kalian karena nggak semua dosen memiliki semangat untuk membangun kolaborasi ya, karena effortnya gede, harus bikin proposal, harus ngisi platform dan sebagainya untuk akhirnya bisa menghadirkan praktisi gitu ya. So bersyukur teman-teman belajar di DDPP ini berkesempatan untuk bisa ketemu dengan banyak praktisi gitu ya. Dosen tamu termasuk saya juga mantau, ternyata banyak dosen tamu yang sudah sharing ke teman-teman, ke mahasiswa Ibu Dokter ya. Mudah-mudahan dapat insight baru ya. Secara teoritis, secara ilmiah, resource-nya udah penuh banget, udah banyak banget dari dosen kalian, dan saya akan lebih pastinya ya sebagai praktisi real life di lapangan itu seperti apa gitu ya, dan kaitannya mata kuliah DDPP ini gitu ya, kemudian nanti implementasi di sekolah sebagai seperti apa, teman-teman akan di beberapa tahun terakhir ya. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak bermasalah screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, teman-teman, ini sesi 1 ini saya kita sepakati untuk membuat komitmen bersama ya, supaya nanti di journey kita sama-sama komit, sama-sama fokus, bisa dapat sesuatu yang bisa kita optimalkan gitu ya. Jadi kelas kolaborasi praktisi dasar-dasar perencanaan pendidikan gitu ya. Saya kalau nama sesuai ID card gitu Hupron Fadilah SPD MM, tapi kalau di banyak forum termasuk buku-buku saya itu pakainya nama yang lain. Ini nama nama yang kadung ke publish gitu ya, Fadil Mas Hufron. Nah, saya sendiri secara non akademik termasuk Ibu Dokter juga punya kesempatan mengikuti ini Certified in Educational Studies and Leadership, di mana itu hasil kolaborasi UNJ ya dengan University of Queensland Australia. Itu saya bersyukur banget akhirnya bisa ketemu Bu Desi, ketemu beberapa tokoh di UNJ, dan bisa continue silaturahimnya gitu ya. Dan program ini khusus untuk para leader, para praktisi pendidikan yang mendapat kesempatan untuk melakukan transformasi dalam pendidikan. Kami semua ada project waktu itu ya. Nah, aktivitasnya saya saat ini sebagai Head of Learning Center, sebagai kepala sekolah juga masih aktif gitu ya. Kalau di weekend gitu ya, saya sebagai pembicara
relate dengan pendidikan, tapi teman mostly tentang pendidikan, ya. Saya juga seorang professional trainer, ngebantu para guru mostly, para kepala sekolah, gitu ya, untuk ya belajar bareng lah bagaimana meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidikan dan pengajarannya. Sampai saat ini saya memulai karir sebagai kepala sekolah di usia 26-27 kalau nggak salah di 2014 gitu ya. Dari mulai kepala TK, kepala SD, kepala SMA, dan saat ini saya sebagai kepala SMP ya. Dan pastinya saya juga ngajar teman-teman. Dari 2005 saya ngajar. Jadi saya kuliah itu tahun 2004, baru mulai kuliah, tapi tahun 2005 sudah mulai ngajar. Jadi beberapa sekolah kalau di Jakarta tuh yang deket tuh SMK 40 tuh, SMK 40 Tantayu, teman-teman mungkin yang Rawamangun tahu. SMA 98 di Jakarta Timur, itu tahun-tahun 2005, 2006, 2007-an ya. Ini buku yang saya publish. Nah, buku ini kalau sekolah menyenangkan ya, itu hasil intisari pengalaman saya belajar banyak di sekolah alam, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau buku Transformational Teaching itu hasil salah satu bahannya adalah dari proses Certified in Educational Studies itu ya. Saya bukan, dan sebagian bukunya buku kolaborasi dengan teman-teman guru ya. Nah, ini saya juga kadang-kadang gitu ya di waktu senggangnya bikin konten sharing kepada guru-guru melalui komunitas guru pembelajar dan School Leaders Talk Indonesia. Jadi kalau School Leaders Talk Indonesia ya itu ada nama saya lah gitu ya. Nah, teman-teman, saya baru ngomong 5 menit kayaknya, tapi teman-teman udah kayaknya nggak lihat mukanya juga semuanya, jadi sangat mungkin akan jenuh dan nggak nyaman kalau melulu ngomong gitu ya. Jadi karena kita kelasnya mostly daring online, maka mohon izin ya selalu saya membuat kesepakatan dengan seluruh peserta ya. Jadi selama pembelajaran daring, mohon izin kita bersepakat ya dengan 3 aturan saja. Aturan pertama, be present ya. Hadir seutuhnya, teman-teman. Ya. Karena dalam dunia pembelajaran daring itu banyak tipe peserta atau mahasiswa gitu ya. Ada yang masuk login di Zoom tapi dianya kemana? Ada namanya, dipanggil nggak, respon dan sebagainya. Ya, itu yang paling rendah gitu ya. Ada yang masuk gitu ya. Kadang off cam dan disambi mengerjakan sesuatu, which is nggak apa-apa kalau emang itu urgent gitu ya teman-teman. Tapi itu masih 50% lah gitu ya, karena emang pasti nanti dapatnya beda dengan yang fokus. Harapannya present sepenuhnya itu on cam, kemudian kalau diminta unmute ya unmute gitu ya, kemudian kalau diminta respon direspon di kolom chat dan sebagainya gitu ya. So itu penting banget sebagai peserta daring sebenarnya ya, supaya nongkrongnya kita di depan laptop gitu dapat sesuatu karena kita fokus. Yang fokus saja belum tentu dapat maksimal, gimana yang nggak fokus gitu ya teman-teman ya. So harapan saya teman-teman bisa present di 2 jam ke depan gitu ya. Terus yang kedua, be aktif ya teman-teman. Jadi tantangannya kelas daring itu kan bete, jenuh, terdistraksi dengan aktivitas lain. Apalagi kalau yang ngajar nggak asik, nggak kece. Dan saya masih belajar untuk itu. So, teman-teman harus aktif. Dan desain kita pun nanti pembelajaran sangat aktif. Ya. Contohnya sederhananya adalah teman-teman pastikan dari 47 mahasiswa ini semuanya hadir jiwa raganya, hatinya. Saya pengen minta tanda kasihnya, ya, reaction love-nya buat kita semua, ya. Kita lihat kira-kira yang respon dalam waktu 10 detik, kira-kira berapa. Oke, thank you Putri, thank you Sheila, Putri lagi, Davin, Rizky, Isya, Adam, Alfaiza, Masya Allah, ya. Cinta juga walaupun off cam tapi masih bisa memberikan kasihnya untuk kita semua, ya. Masya Allah, ini berenergi teman-teman. Percaya atau tidak, dengan teman-teman kasih reaction love itu, kasih sayang ke teman-teman, kasih sayang ke dosen-dosennya gitu ya. Sehingga kebaikan akan menyelimuti kita ya. Itu rules kedua ya teman-teman, reaction atau mungkin nanti kolom chat atau diminta unmute, feel free aja ya. Kalau ada yang kendala, izin nggak apa-apa. Kita pembelajaran sangat dewasa gitu ya, nggak yang marah-marah atau gimana gitu ya. Nah, yang ketiga teman-teman mohon izin ya. Sepinter-pinternya mahasiswa, ya, kalau dia dalam kondisi tidak bahagia, ya, mau dikasih apapun,
mau sekeren apapun dosen atau praktisinya akan susah untuk menyerap materi kalau dia lagi kondisi nggak mood atau nggak happy, teman-teman. Ya, mau dia IQ-nya tinggi banget, mau dia dosennya keren banget ngajarnya, kalau dia dalam kondisi nggak happy, nggak rilis sepenuhnya, itu akan mengganggu proses penyerap informasi, ya. Karena dalam kondisi rileks, dalam kondisi senang, itu otak jauh cenderung lebih mudah menerima informasi-informasi, ya. So, rules ketiga, teman-teman, ya, be present, be active. Yang ketiga adalah be happy, ya, teman-teman. Yang punya masalah, ya, yang mungkin di rumah sedang kurang oke kondisinya, ya, WA gebetan masih centang udah 2 jam gitu ya. Kemudian, suruh makan di rumah sama nyokap nasinya mentah gitu ya, sehingga mempengaruhi mood-nya teman-teman gitu ya. So, itu akan mengganggu proses belajar ya teman-teman. Jadi rules ketiga, teman-teman wajib bahagia. Ya, apapun itu teman-teman kita dikumpulkan di tempat yang baik, di tempat yang sangat, mulia, di majelis ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, berbagi ilmu, mencari ilmu, maka kita semua bersyukur dengan cara bahagia. Bahagianya bagaimana teman-teman? Saya mau lihat senyumnya teman-teman yang kelihatan giginya. Ya, ya teman-teman, ya nanti ada yang screenshot nih ya. Menjadi momen bahwa kita itu bahagia menjalankan ini dengan segala tantangan atau pekerjaan kita di luar kuliah gitu ya, PR, tugas ya, atau mungkin yang sudah bekerja di part time, walaupun bosnya lagi nggak asik, rekan partner nggak asik, tetap kita usahakan di forum ini semuanya bahagia. So let me see ya and feel your sincere smile with your open mouth ya. Biar giginya kelihatan gitu ya. Saya nggak kelihatan nih. Saya sebenarnya udah nyengir banget ini ya. Oke, dalam hitungan kelima ya, semuanya nyengir, nanti bisa dibantu screen shoot ya. Sahnas Satu, apa Sahnas? 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada 2 slide ya, boleh dibantu tuh ya, teman-teman ya. Thank you teman-teman ya yang sudah happy, yang sudah rilis ya untuk bisa terlibat dalam kelas ini. Mudah-mudahan happy-nya teman-teman akan ngebantu teman-teman dalam proses belajarnya. Thank you ya. I appreciate with your sincere smile ya. Baik teman-teman, lanjut apa cukup nih pertemuan kita? Lanjut, Cukup Bapak. dulu? Hah? Lanjut. Oke, siap ya. Rules-nya udah sama-sama dimengerti ya teman-teman. Nah, ini jadwal jumpanya teman-teman ya. Kalau mau main di Rabu terus ya, so kita main di kelas sore ya. Kita kelasnya kelas ngabuburit. Iya, Jadi betul. saya ini punya pekerjaan yang jam kerjanya jam 7.15 sampai jam 16.00. Jadi saya nggak mau ambil jam kerja saya karena memang saya masih bekerja gitu ya. Tapi kalau sudah 16.00 sudah free teman-teman. Jadi insya Allah berkah sharingnya gitu ya. Nah, kalau mau main Rabu terus ya kita coba setiap Rabu kalau nggak ada halangan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nanti nggak keberatan sekali kita di Sabtu gitu ya, itu will be great gitu ya supaya kita agak ada nuansa paginya ya. Teman-teman dari jadwal ini oke kah? Atau ada yang mau memberikan tanggapan ya karena teman-teman itu kami para Bu Desi juga mengajarkan kepada kami walaupun kami punya prerogatif untuk menyesuaikan jadwal gitu ya, tapi kami juga harus mendengar mahasiswa gitu ya. Jangan sampai kami otoriter gitu ya. Ini kami tawarkan teman-teman kalau ada yang masukan atau saran boleh silakan diambil aja. Aman? Kalau dari saya aman, Bapak. Oke. Aman, Pak. Aman, Aman Pak. ya. Siap. Insya Allah ya. Nanti kita ngabuburit teman-teman. Jadi saya ngajarin dari sekolah terus, dari kantor terus ya. Tapi mudah-mudahan sih di satu sesi nanti kita ambil pagi atau siang gitu ya. Supaya lebih fresh dan syukur-syukur nanti kita bisa visit offline ya. Oke, thank you teman-teman. Saya sebelum share apa yang akan saya bagikan teman-teman. Teman-teman kan sudah berapa pertemuan di DDPP mata kuliahnya? 10, Bapak. Sudah 10 ya. Total kan ada berapa pertemuan Bu Desi? 16 ya apa 18? 16.
16 ya, berarti terakhir kita sampai tuntas ya. Iya, sampai pertemuan 16. Oke, sampai pertemuan ke-16 ya. Jadi teman-teman apa namanya? Berarti secara teori, secara resource, secara apa namanya? Referensi tentang DDPP teman-teman sudah dapat semua dan bisa jadi sudah hatam ya. Rumus-rumus aturan, regulasi dan sebagainya terkait dasar-dasar perencanaan pendidikan ya. Nah, saya cuma pengen refleksi aja sih teman-teman ya. Apa namanya? Belajar dasar-dasar perencanaan pendidikan. Itu kan sebenarnya ada lingkupnya pemerintah pusat, ada lingkupnya pemerintah daerah, ada lingkupnya satuan pendidikan gitu ya yang melakukan itu gitu kan. Nah, kalau dari kondisi teman-teman, teman-teman kan mungkin ada yang menjadi atau akan menjadi praktisi pendidikan, baik itu di pendidik ataupun kependidikan, baik itu di sekolah maupun di kementerian atau apapun itu gitu ya. Teman-teman sudah kebayang dan punya apa namanya? Punya ya gambaran lah walaupun belum pasti gitu ya. Apa sih teman-teman manfaat ya buat teman-teman secara personal belajar DDPP ini ya. Bu Desi pasti beda, saya pasti beda manfaatnya karena kita punya peran yang berbeda-beda. Nah, teman-teman sebagai mahasiswa yang mungkin calon pendidik atau mungkin calon tenaga pendidikan, kira-kira apa sih teman-teman manfaatnya belajar DDPP itu ya? Saya minta jawabnya biar terkumpul jawaban aspirasi teman-teman. Kita masuk ke Jamboard aja dulu ya. Silahkan klik link yang sudah saya share di chat box gitu ya. Di situ nanti teman-teman akan membaca satu pertanyaan dan cukup jawab pertanyaannya dengan sticky note aja ya. Satu orang satu sticky note gitu ya. Contoh kayak gini. Jessica, menurut saya manfaat belajar DPP buat saya adalah bang. Masukkan ke sini, klik ke sini ya, kayak gitu. Ya. Jadi satu orang satu sticky note. Manfaat real ya, manfaat yang betul-betul teknis buat teman-teman belajar itu untuk apa gitu. Ya. Kalau nggak muat di page 1 silahkan geser ke page 2, sudah disediakan juga ya. Silahkan teman-teman tulis nama panggilannya dulu depan baru ditulis jawabannya. Manfaat teknis itu nggak yang kayak gini. Kalau ini normatif nih. Belajar DPPP membuat saya jadi tahu tentang teori-teori perencanaan pendidikan. Itu udah biasa gitu ya. Jadi jawaban teknis itu yang betul-betul mengkerucut ke your personal life gitu lah. Silahkan, saya kan nggak akan memberikan contoh supaya jawabannya alami aja gitu ya. Nggak ada intervensi apa-apa. Manfaat belajar DDPP buat teman-teman itu apa? Kira-kira. Silahkan dimulai dari sekarang. Waktunya 5 menit cukup ya teman-teman ya.
Oh. Belajar DDPP. Kodenya 3 lagi nih ya. Dasar pendidikan gitu ya. Rizky DP-nya 3. Dasar pendidikan gitu ya. Bonus. Cinta Wulan. Menurut saya manfaat dengan adalah kita bisa mengetahui. Oke. Saya bantu rapikan ya. Oke. Kata Putri, belajar ini buat saya lebih tahu tentang banyak tahu tentang perencanaan pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Oke, menurut Sheila, jadi banyak tahu soal identifikasi, benahi, dan evaluasi dan pendidikan. Oke. Dia termotivasi untuk menjadi seorang perencana pendidikan dalam hal ini mungkin membuat suatu program pendidikan yang baik. Right, keren ya. Terinspirasi untuk membuat rancangan pendidikan. Keren ya. Andrian, saya memahami konsep dan prinsip dasar terkait pengembangan program pendidikan. Salsa. Oke, teman-teman, dilanjut ya. Yang sudah, terima kasih. Yang belum, silakan pastikan semua sudah menyampaikan pandangannya terkait teman-teman punya manfaat belajar mata kuliah DDPP ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan dilanjut gitu ya. Ya bagi yang belum, nanti setelah selesai saya lock jemputnya supaya nanti bisa jadi dokumentasi. Nah, teman-teman, kenapa sih penting saya memulai dengan pertanyaan ini ya? Kalau based on pengalaman sekaligus teori yang saya baca gitu ya, belajar apapun akan cenderung lebih mudah manakala tahu manfaatnya gitu ya. Apapun itu. Kenapa matematika banyak yang bilang susah? Kenapa kimia yang banyak yang bilang susah? Karena sebagian guru belum bisa menyampaikan manfaat belajar materi-materi itu. Ya. Mungkin walaupun teman-teman bukan matematika, jurusannya pasti pernah belajar matematika. Contoh, paling banyak diingat materi matematika tentang apa? Penjumlahan sudah pasti. Putri? Aljabar. Aljabar, ya. Kemudian yang paling banyak berdasarkan riset terkait pembelajaran tentang diskon potongan. Itu nyangkut semua, ya. Karena itu mereka paham walaupun nggak dijelasin, dia sering lihat kata diskon gitu ya. Oh, berarti kalau diskon itu fungsi untuk ini, walaupun kita belajar waktu di kelas SD dan sebagainya itu langsung paham. Karena we know apa ya, the aim atau the advantage, kita paham betul manfaatnya. Nah, kalau tadi teman-teman sudah menyampaikan terkait manfaat dan apa namanya aim-nya dari pembelajaran DDPP itu ya, saya mencoba mengerucutkan teman-teman ya. Nanti di sesi saya ini harapannya, tujuannya ya, teman-teman nggak cuma sekedar tahu ya, tapi mampu melakukan sesuatu yang terkait dengan teori DDPP gitu ya. Kemudian praktek ke lapangan, kira-kira apa yang bisa diterapkan langsung sehingga itu cenderung lebih nempel ke teman-teman ya. Dan apa namanya, di sesi-sesi berikutnya akan banyak kerja kelompok, akan banyak diskusi kelompok. Saya akan datang ke kelompok-kelompok memfasilitasi diskusi teman-teman gitu ya. Dan walaupun secara meaning praktis itu sharing, menceritakan pengalamannya, tapi secara teknis di lapangan, kalau praktisi cuma sharing pengalamannya, teman-teman jadi cuma audio learner gitu ya. Karena nggak semua teman-teman itu kan audio learner. Ada yang harus dengan video, ada yang harus dengan bergerak, dengan presentasi, dengan tulisan, dengan literasi, dengan musik, dan sebagainya ya. Jadi saya menyadari itu walaupun saya tugasnya sharing, tapi ada learning method yang harus saya coba terapkan secara variatif agar teman-teman lebih menikmati dan bergerak semua gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman yang nanti kira-kira pengen relate dengan topik ini teman-teman, Pak Fadil dari pengalaman tadi kira-kira apa sih yang bisa di-sharing gitu ya dengan mata kuliah kami gitu ya. Pengalaman teknis gitu ya teman-teman ya.
Nah, pengalaman pertama itu saya punya pengalaman merancang ulang lembaga belajar. Jadi ada lembaga bimbingan belajar yang failed gitu ya, tutup gitu ya. Saya rancang ulang, saya rebranding, berjalan dan demand-nya bagus gitu ya. Itu nanti bisa saya sharing. Kemudian pengalaman mendampingi pendirian sekolah. Banyak sekolah-sekolah yang owner yang mau bikin sekolah gitu ya. Kemudian saya dampingi dari nol gitu. Kira-kira apa aja mesti direncanakan dan sebagainya. Nah, kemudian pengalaman merancang sekolah. Jadi termasuk yang di sekolah alam ini kan berdirinya bertahap, TK dulu, SD dulu, SMP, baru SMA terakhir. SMA terakhir tahun 2018 dan ketika belum berdiri setahun sampai berjalan awal, saya punya pengalaman plus minusnya gitu ya. Pahit manisnya bagaimana merancang sekolah dari awal ya dengan konsep sekolah alam. Nah, kemudian ya pastinya saya menjalankan sekolah nih dari tahun 2000 ngajar sih 2005 tapi menjalankan sekolah itu 2014 sebagai kepala sekolah ya. Jadi nanti pengalaman-pengalaman itu akan coba saya sharing secara teknis, secara praktek supaya teman-teman bisa lebih dapat secara apa ya praktikal gitu. Nah ini yang nanti saya coba tambahkan ya Bu Dokter ya. Saya punya pengalaman memfasilitasi workshop design thinking ya. Jadi design thinking ini salah satu metode, salah satu approach gitu ya dalam melakukan inovasi teman-teman. Nah, nanti akan saya coba sharing secara singkat. Kalau workshopnya biasanya kalau mendampingi workshop ini 2 hari 3 hari workshop design thinking itu sampai hafal, sampai bisa mengikuti atau menjalankan proses pembelajaran design thinking. Dan biasanya para corporate gitu ya, bagaimana mereka merancang produk, jasa, ide gitu ya, melalui pendekatan design thinking. Nah, nanti insya Allah proyek yang akan kita lakukan pendekatannya coba kita pakai pendekatan design thinking gitu ya. Teman-teman itu pengalaman yang coba akan saya bagikan. Nah, kemarin saya sempat diskusi dengan Bu Desi ya, kira-kira anak-anak ini rekan-rekan di semester 4 ini proyek apa yang bisa dan ngena dan memungkinkan sesuai dengan kondisinya gitu ya. Apa namanya? Pastinya kalau di proyeknya nanti dibuat per kelompok biar nggak terlalu membebani perorangan gitu ya. Jadi dibuat per kelompok saling sharing gitu ya. Nanti praktek design thinking insya Allah ya. Jadi setelah saya sharing secara periodik gitu ya, apa aja tahapan-tahapannya, proses-prosesnya, nanti teman-teman akan praktek bagaimana praktek design thinking yang relate dengan mata kuliah kita pastinya. Ya. Jadi nanti project itu nanti pastinya akan ada poinnya. Ya selain menjadi pengalaman pembelajaran karena di dunia kampus maka perlu ada assessment point gitu ya. Nah, assessment point-nya yaitu tadi yang ini bukan prototipe lembaga ya, tapi laporan hasil design thinking ya, dokumentasi ya. Ini saya kemarin itu yang ini buat di sini ya. Teman-teman nanti boleh kasih masukan atau kasih pendapat nggak apa-apa banget ya. Ini kemarin yang saya coba hasil diskusi dengan Bu Dokter gitu ya. Kira-kira untuk seri assessment point-nya seperti apa. Gitu ya. Jadi poin-poin nilai perkuliahannya nanti diambil dari sharing learning insight every session gitu ya. Jadi nanti teman-teman itu di setiap akhir perkuliahan gitu ya akan diminta untuk sharing pengalaman atau sharing hasil belajarnya ya. Sharing hasil belajar. Nanti caranya nanti kita sampaikan berikutnya. Sama nanti yang proyek kelompok ini dari proses praktek design thinking, teman-teman nanti coba dokumentasikan atau divideokan hasil praktek lapangan design thinkingnya, prakteknya ya. Begitu ya Bu Dokter yang kemarin hasil diskusi kita ya. Siap. Di teman-teman, adik-adik, ada yang mau menyampaikan pendapat atau saran atau pertanyaan boleh banget. Adakah? Adakah? Sudah jelas teman-teman dokumentasi yang dimaksud itu. Itu untuk bahan UAS sekalian ya. Jadi nggak ada UAS tambahan dari saya, tapi include di dalam praktisi mengajar saja. Ya, jadi konversi UAS-nya ke proyek kelompok ya, lebih enak dan lebih asik insya Allah. Betul. Itu, teman-teman, ada pertanyaan? Izin bertanya Bapak. Siap, Novira.
Iya, Pak. Untuk yang tadi sharingnya itu melalui apa ya, Pak? Oke, sharing learning insight ya. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, supaya mudah mengontrolnya dan waktunya fleksibel gitu ya, kemarin itu dari setiap akhir pertemuan, teman-teman mahasiswa itu mengendapkan pengalaman belajarnya, apa yang didapat, poin-poin pentingnya, dituliskan di caption Instagram, ya. Karena masing-masing pasti sudah punya akun ya, baik akun khusus untuk belajar atau akun pribadi mau ngomong aja ya. Jadi saya kasih contoh biar teman-teman ada gambarannya ya. Oke, gambarannya seperti apa supaya teman-teman ya. Nah, ini tahun kemarin itu setiap akhir pertemuan gitu ya, para mahasiswa berinisiatif untuk sharing learning insight-nya. Ini yang DDPP juga nih. Ya. Jadi mereka misalkan di pertemuan berapa ya nih? Contoh yang ini ya. Yang ini pertemuan UPA ini ya. Sesimpel ini ya. Ini dari sekian banyak diskusi kita, cukup learning insight yang betul-betul ngena buat teman-teman di sharing. Gambarnya bebas, boleh di capture dan sebagainya kayak gini. Ya. Ada yang kreatif bikin video juga ada. Ini contohnya. Tuliskan di sini, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa sih tujuannya? Kenapa waktu itu kita ambil keputusan itu? Yang pertama dari teman-teman manfaatnya ketika menuliskan hasil belajar otomatis terrecord pengalaman belajarnya, ya. Kenapa di sosial media teman-teman jauh cenderung lebih mudah membaca ulangnya, gitu ya. Kalau di catatan di buku, walaupun teman-teman catat, tapi kadang-kadang kita nggak selalu nenteng buku sekarang itu ya. Bahkan mahasiswa pun nggak setiap kuliah tuh nenteng buku, tapi pasti nenteng laptop, nenteng handphone kan. Maka you can access your learning insight dari HP atau gadget ya teman-teman. Terus kemudian Pak, nanti yang lain yang belum itu bisa nyontek dong. Boleh aja, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali, setidaknya dengan melihat catatan teman-temannya, dia baca kan catatannya sejelek-jeleknya gitu ya. Jadi kan dia baca, copy paste gitu ya, dia edit sedikit ya, nggak apa-apa. Itu karena gaya dan cara sekaligus etika belajar kan beda-beda ya. Tapi saya halalkan aja kalau nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman bisa mengendapkan pengetahuannya atau pemahamannya. Nanti buat kami para dosen dan para praktisi juga enak ngontrolnya. Kalau hari ini kami sempat kasih assess, kasih poin langsung, tapi kalau enggak ya Bu Desi dan kami gitu ya, lebih banyak Bu Desi nanti yang akan assessment poin gitu ya. Bisa akses kapanpun ya, karena di tag kan. Jadi begitu nulis captionnya jangan lupa tag ya akunnya Ibu Desi Rahmawati 86 ya Bu ya, bener ya. Dan saya akunnya yang tadi ada di slide ya. Jadi teman-teman itu yang nanti supaya pembelajarannya bisa mengendap gitu ya. Oke, sampai sini clear teman-teman? Putri Novira? Iya, sudah jelas, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Lanjut? Bapak, Fauzi, izin Oke, bertanya. Fauzia. Buat yang tugas design thinking ini, itu ada deadline-nya nggak, Pak? Atau kita bebas, yang penting kita buat sesuai jumlah 6 pertemuan Sorry, ini? saya di sini agak kecil ya, teman-teman. Suaranya. Sekarang apakah sudah jelas, Pak? Ya, Bu Desi bisa menangkap, Bu Desi? Bisa. Terdengar Pak Fadil? Kalau Bu Desi terdengar, jelas. Terdengar. Pakai headset. Oke, Fauzia, boleh diulang, Fauzia? Baik, Bapak.
Saya izin bertanya, Pak. Siap, Itu siap. untuk deadline-nya yang design thinking tadi, itu tuh kita nge-share-nya bebas atau ada deadline tertentu dari Bapak kayak misalkan deadline-nya seminggu kita harus buat atau bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih. Thank you deadline sharing learning insight ya. Kemarin itu teman-teman tuh bersepakat di semester kemarin itu. Jadi kalau kecepatan biasanya setelah ini teman-teman pasti mandi kemana nggak mungkin bisa langsung gitu ya. Tapi banyak kejadian ketika dikasih seminggu lupa udah ketemu mata kuliah berikutnya sesi berikutnya. Maka kemarin itu bersepakat 1 kali 24 jam ya. Jadi masih banyak waktu kan nggak lama ya poin-poinnya. Yang intinya teman-teman belajar apa sih gitu ya. Kalau mau jujur saya nggak belajar apa-apa ya nggak apa-apa. Saya nggak sakit hati berarti saya perlu perlu belajar menyampaikan dengan lebih siap, lebih kreatif gitu ya. Nggak apa-apa, saya santai orangnya ya. Yang penting teman-teman di sharing aja supaya apa ya pengetahuannya itu betul-betul bisa diendapkan ya. Thank you. Sudah bisa dilanjut teman-teman? Baik, Pak. Terima kasih. Saya oke. Nah, teman-teman saya izin ke slide yang lain ya. Kalau tadi slide kesepakatan gitu ya. Eh, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Bukan slide berikutnya, ini PPT yang lain. Nah, ini terlihat teman-teman. Sudah. Lihat ya. Jadi kalau perencanaan pendidikan secara nasional, saya nggak punya kapasitas untuk sharing teman-teman. Mungkin materi-materi teori-teori yang teman-teman dapatkan itu mostly adalah kebijakan-kebijakan nasional ya. Bagaimana pemerintah menyiapkan, merancang, melakukan identifikasi dan sebagainya, prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi masalah dan sebagainya. Saya nggak punya pengalaman banyak di situ, bahkan nggak punya lah dibilang, karena saya belum banyak terlibat di Kementerian Nasional. Nah, adapun perencanaan pendidikan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kan ada yang secara nasional, bahkan secara dunia, gitu ya, lingkupnya Asia dan sebagainya. Ada DDPP skala daerah, ya, yang dikelola oleh dinas setempat. Ada juga DDPP yang dirancang secara lingkup yang mikro, ya, yaitu satuan lembaga pendidikan, ya. Terus lembaga pendidikan sendiri kan banyak teman, ya. Ada sekolah, ada termasuk kampus gitu ya. Kalau saya sendiri pengalamannya banyaknya di swasta ya. Maka saya akan coba sharing terkait perencanaan pendidikan dalam lingkup satuan lembaga pendidikan swasta gitu ya. Teman-teman nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa share yang nasional karena emang kapasitas saya nggak ke sana gitu ya. Dan insya Allah lebih praktikal gitu ya. Terus kemudian, nah kira-kira apa saja expected learning outcomes-nya teman-teman? Saya punya harapan dan mungkin Bu Desi juga punya harapan gitu ya. Teman-teman juga punya harapan. Setelah sesi-sesi kita berjalan gitu ya, teman-teman jadi dapat gambaran real secara teknis dalam merencanakan sebuah lembaga pendidikan gitu. Oh gini. Oh ada yang aturannya banyak yang ditabrak gitu ya. Ada yang ternyata di teori begini, di praktek begini gitu ya. Jadi teman-teman ada gambaran secara realnya gitu ya. Terus kemudian teman-teman jadi dapat membedakan antara merancang lembaga pendidikan, melaksanakan lembaga pendidikan, dan mengurus izin lembaga pendidikan. Nah ini ya, merancang lembaga pendidikan itu beda dengan melaksanakan lembaga pendidikan. Plus mengurus izin lembaga pendidikan juga hal yang berbeda. Ya, itu nanti secara teknis saya akan sampaikan secara singkat dan teman-teman mudah-mudahan bisa dapat terkait pengalaman. Ya, nah kalau ini saya masih copy dari tahun sebelumnya. Ini kemungkinan saya coba sederhanakan. Tahun kemarin teman-teman di semester 4 kakak kelas kalian gitu ya, mereka praktek DTPP melalui design thinking-nya bikin lembaga pendidikan. Mereka praktek, mereka wawancara, mereka bikin diskusi, bikin desainnya, kemudian kasih feedback sampai jadi konsep siap untuk dijalankan sebuah lembaga pendidikan. Nah, di tahun ini kemungkinan disederhanakan ya Bu Desi ya. Jadi dan ini sambil jalan nanti kita coba pikirkan yang paling realistis buat teman-teman yang kaitannya membuat inovasi dalam perencanaan pendidikan gitu yang bisa dilakukan dalam sesi singkat ya. Mungkin 3 sesi maksimal gitu ya. Selebihnya saya akan sharing ya. Itu learning apa namanya? Learning outcomes yang kita harapkan. Teman-teman,
Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, penyamaan persepsi terkait pendidikan dulu, teman-teman. Karena pendidikan itu luas banget gitu ya. Nah, kalau saya tangkap dari teorinya Aristoteles, pendidikan itu suatu fungsi dari suatu negara. Nah, mungkin teman-teman yang pelajari ini. Negara punya tujuan apa, kemudian dirancang melalui desain pendidikan supaya tujuan negaranya tercapai. Kemudian kalau Plato sendiri sesederhana apa ya, membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal. Ya. Adapun Imam Al-Ghazali mendefinisikan pendidikan sebagai apa ya, proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayat, ya. Minal mahdi ilal lahdi, ya. Jadi apa namanya? Ini akan kita pelajari, ya. Ini secara konsep keseluruhan pendidikan tuh luas banget. Kebayang nggak kalau teman-teman di semester 4 ini, di waktu terbatas ini, disuruh merancang pendidikan seluas ini? Nggak mungkin. Ya, jadi secara praktikal agak nggak mungkin. Tapi kalau secara pemahaman, teman-teman sudah paham, nanti kalau prakteknya kita coba sederhanakan lingkupnya. Ya. Nah, ini teman-teman. Pendidikan. Ya. Pendidikan itu luas banget, ya. Tadi Aristoteles berkata seperti itu, Plato menyampaikan seperti itu, Imam Al-Ghazali seperti itu. Ada banyak teori tentang pendidikan. Sebelum saya jelaskan topik ini, ya, segitiga terbalik ini, gitu ya, teman-teman, kalau dengar istilah pendidikan, ya, kira-kira dalam satu kalimat teman-teman mendefinisikannya seperti apa? Ya, pendidikan adalah gitu loh. Tapi pakai bahasanya teman-teman, pakai pemahamannya teman-teman, bebas dalam satu kalimat. Silahkan, ditulis di kolom chat aja. Ya. Apa sih pendidikan itu? Silahkan biar saya tahu tentang persepsi teman-teman, dituliskan di kolom chat. Ya. 3-5 menit cukup. Silahkan. Wah, thank you. Dari tadi saya bacakan dari atas, ternyata saya masih mute. Dari tadi saya baca chat-chat teman-teman tuh. Saya baru sadar, udah scroll ke bawah, saya di mute, masih mute. Thank you. Teman-teman, ini sampai Rizky Robi nih. Pendidikan adalah tumbuh kembang manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Kata Syah Nadia Zahra.
tahapan bisa membuat manusia lebih dihargai karena penambahan ilmu yang oke. Jadi harus belajar seumur hidup untuk berbagai macam. Keren ya. Keren itu. Adam yang membuat manusia menggunakan kebijaksanaan dengan kemudian. Davina, proses berubah sikap dan tata laku. Tata laku menarik juga nih. Pernah dengar kata tata laku? Desi pernah dengar kata laku? Tata krama, perilaku gitu ya. Menarik ya. Perpaduan. Ya. Kata Adel, pendidikan adalah wadah, berarti semacam baskom gitu ya, Adel ya. Untuk seorang mengembangkan potensi. Oke. Mati Zaf. Kita lebih mendapatkan pengalaman. Oke teman-teman, I got the point of your insight terkait pendidikan ya. Banyak yang masih menyebutkan bahwa pendidikan itu proses belajar pengetahuan. Ya. Tapi ada tadi yang menjawab secara holistik ya, sebuah proses yang tidak berujung ya, dan bisa belajar dari manapun ya, untuk menambah pengetahuan dan sebagainya ya. Keren ya. Jadi tadi menambah kebijaksanaan, jadi kalau punya pendidikan punya kebijaksanaan. Kayak gitu teman-teman. Dan ini kita juga harus bersepakat, semua jawaban teman-teman benar ya, semua jawaban teman-teman itu benar ya, dan pendidikan yang saya pahami baik gabungan antara teori-teori yang saya pernah pelajari dan praktek di lapangan gitu ya, saya mencoba mendefinisikan versi kita sendiri aja gitu ya. Jadi pendidikan itu adalah sebuah proses secara sengaja. Tadi keren ada yang menjawab secara sadar gitu ya. Ketika namanya pendidikan, maka prosesnya dilakukan secara sadar. Pemerintah dengan sadar merencanakan, merancang, menjalankan. Ya, sekolah merencanakan, merancang, menjalankan. Guru ya merancang, menjalankan, gitu ya. Dan mereka dengan sadar menjalankan sebuah proses pendidikan. Adapun sebagai peserta didik, sebagai seorang individu, belajar itu kadang-kadang juga nggak sadar, tanpa rencana, ya nggak? Jadi kadang-kadang teman-teman lagi ngobrol atau lagi di perjalanan, gitu ya, ketemu orang, gitu ya, pakaiannya sederhana banget, gitu ya, di busway, gitu ya, nggak nyangka, gitu ya, kayaknya dekil banget, gitu, kita udah punya pikiran negatif aja, gitu ya. Ternyata pada saat ada yang ngamen, satu bis itu cuma dia yang ngasih, misalkan, gitu ya. Itu kan teman-teman nggak sengaja jadi belajar, oh ternyata ya insight-nya beda-beda gitu. Kalau belajar bisa tidak sadar gitu ya, lalu dia dapat sesuatu tanpa rencana gitu ya. Tapi kalau sebuah pendidikan dia harus direncanakan, teman-teman. Maka teman-teman belajar namanya dasar-dasar perencanaan pendidikan. Baru dasar-dasarnya kalau mau merencanakan apa gitu ya. Maka secara prinsip yaitu proses yang disengaja ya untuk mengintervensi. Ya, tahu kan intervensi? Intervensi itu mempengaruhi ya pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik. Ya. Jadi kalau disederhanakan dari sekian banyak teori, yaitu proses secara sengaja untuk melakukan intervensi pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik. Ya, yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak baik jadi baik. Nah, harapannya kelas praktisi ini juga teman-teman tidak hanya jadi tahu, oh begini di lapangan, oh begini kalau mau bikin sekolah, oh begini tantangannya. Tapi teman-teman juga secara kompetensi atau keterampilan jadi ada skill. Ya, nanti skill itu akan banyak dilakukan secara kelompok. Skill merancang, skill melakukan FGD, skill melakukan empati, skill melakukan ideation dan sebagainya. Itu nanti akan teman-teman praktekkan sehingga nggak cuma jadi nggak tahu jadi tahu, tapi jadi nggak bisa jadi bisa.
Syukur-syukur teman-teman yang sekarang sikapnya baik jadi baik banget gitu ya. Yang mungkin masih cuek terhadap pendidikan jadi sangat peduli terhadap pendidikan. Maka sudah ada intervensi ketiga poin itu, 3 sub itu ya. Pengetahuan, keterampilan dan sikap ya. Itu pendidikan teman-teman ya. Sampai di sini bungkus. Bungkus. Bungkus ya. Siap ya. Mudah-mudahan suara saya nggak kalah sama suara hujan di sini jelas juga nih ya. Jelas, jelas. Dan saya insya Allah suaranya saya coba maksimalkan volumenya gitu ya. Karena saya nggak bawa headset, bawa sih cuma kayaknya lowbat, jadi saya manual aja langsung. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa dengar dengan jelas apa yang saya sampaikan ya. Oke, teman-teman kita lanjut boleh? Siap. Boleh dong ya. Tadi kan setelah definisi pendidikan, teman-teman melihat satu gambar di sampingnya. Tadi ini ya. Ini juga gambar, saya gambar asal aja teman-teman. Cuma untuk memudahkan menjelaskan gitu ya. Nah, pendidikan itu kan luas. Luas banget gitu ya. Tadi sudah kita sampaikan gitu ya. Jadi kalau DDPP untuk pendidikan nasional, saya nyerah. Maka dikecilkan kembali. Pendidikan itu secara nasional nanti ada pendidikan yang non-formal, ada pendidikan yang non-formal. Yang formal jalurnya lembaga pendidikan. Macam-macam. Ada TK, SD, SMP, SMA, ada pondok pesantren, ada kursus, ada universitas, sekolah tinggi, dan sebagainya. Itu lembaga pendidikan. Dan nggak mungkin semuanya saya kuliti di proses kita yang singkat ini. Maka saya kecilkan lagi, teman-teman, fokus skup pembelajarannya, lembaga pendidikan tapi ke sekolah. Ya, kita akan fokus ke lingkupnya sekolah. Ya, terus sekolah juga luas banget. Ada sekolah negeri, sekolah swasta, ada sekolah jenjang TK, SD, SMP, dan seterusnya. Ya, maka saya akan coba fokus di sekolah swasta aja. Karena pengalaman saya juga banyaknya di swasta. Ya, jadi teman-teman, kita nanti proses belajarnya dari implementasi mata kuliah DDPP, fokusnya nanti akan mengkaji, menerapkan gitu ya, praktik teori yang sudah teman-teman pelajari, sharing yang sudah saya berikan ke satuan pendidikan swasta. Entah itu nanti ambil yang PAUD, SD, SMP, SMA, nanti menyusul. Melihat kondisi teman-teman juga. Ya, clear teman-teman? Clear kah? Oke ya, saya akan kembali ke sini. Ya. Nah, teman-teman, ini kan sebenarnya cuma 2 yang udah pasti gitu ya. Teman-teman akan belajar ini. Dari pengalaman yang tadi saya miliki, dari proyek yang akan teman-teman laksanakan, ya, saya akan bertanya ke teman-teman sebenarnya, ya, apakah ada harapan-harapan teman-teman yang belum tercover dari proses tadi. Saya pengennya belajar ini, Pak Fadil kan punya pengalaman ini nih, kayaknya menarik kalau belajar ini gitu lah. Dan itu nggak disebut di expected outcomes, ya. Maka itu saya butuh datanya teman-teman, mumpung ini masih di pertemuan awal, ya. Mumpung masih di pertemuan awal, saya minta teman-teman untuk sharing harapan. What do you want to learn? Ya. Apa saja yang ingin teman-teman pelajari, ya, dari mata kuliah praktis ini, gitu ya, sehingga tidak ada yang terlewat di kesempatan yang kita punya. Teman-teman boleh bantu tuliskan harapannya, ya, yang tidak tercover dari proses tadi, outcome tadi. Apa saja yang ingin dipelajari dari kelas praktisi di matkul DDP ini ya, dari saya, gitu, terutama, gitu ya, yang tadi nggak tercover dari diskusi awal kita. Boleh tuliskan harapan teman-teman ya, yang pengen banget dipelajari secara teknis atau apa gitu ya, dituliskan aja. Silahkan ditulisnya supaya saya bisa record secara otomasi gitu ya. Masuk ke menti.com, kodenya di 8348794 ya. Sudah saya share juga di chat box. Silahkan teman-teman tuliskan harapannya secara teknis ya. Waktunya 10 menit ya, supaya kita bisa jump ke next activity.
Clear? Bisa lanjut? Oke, silakan ya teman-teman. Masuk ke menti.com. Yang tadi belum tercover dari learning outcome yang kita cantumkan, teman-teman punya harapan bisa merancang program dan kegiatan pendidikan yang relevan dengan zamannya. Wah, berat juga nih.
Oke, kalau kita coba tampung ya. Yang saya harapkan ke depannya saya bisa menjadi seorang perancang pendidikan, kurikulum ataupun sekolah, bahkan saya tertarik menjadi seorang konsultan pendidikan dari kompetensi DDPP. Mantap. Ya. Nanti kita kolaborasi ya, bro atau sis ya. Keren ya. Ingin mendapatkan kemampuan cara mengelola kelas dengan baik dan tahu kondisi real saat mengajar. Oke, ya. Ini apa? Percikan-percikan materi atau pengalaman di lapangan gitu ya. Pada kelas praktis ini saya ingin belajar bagaimana cara untuk merancang pendidikan efektif yang disukai oleh siswa, ya. Oke, pembelajaran atau sekolah yang berorientasi pada siswa. Keren. Oke, kemampuan untuk melakukan perencanaan pendidikan secara efisien. Nah, ini yang penting ini, efisien itu satu kata tapi kerjanya luar biasa. Karena banyak birokrasi dan proses-proses panjang di kita gitu ya. Dan gimana caranya mengefisiensikan. Nah, itu nanti bisa masuk ke proyeknya teman-teman, bagaimana proses DDPP yang panjang ini bisa diefisienkan melalui inovasi yang teman-teman buat gitulah. Kemudian pandangan tentang perencanaan pendidikan dari sudut pandangan yang lain. Bisa merasakan diampu dengan cara mengajar dari dosen. Oke ya. Kalau caranya Bu Desi udah oke, kalau saya nggak nambahin doang ya cara ngajarnya. Kemudian saya ingin mengetahui perencanaan yang matang. Basic perencanaan ini mungkin bisa diaplikasikan juga ke lain hal, manajemen risiko juga saya harap. Voice risk management ya. Oke, keren-keren ya. Saya tahu tapi nggak tahu banyak nih kalau risk management teman-teman. Dapat contoh sharing nyata secara detail dari pengalaman Pak Fadil untuk merencanakan pendidikan di sekolah saat sebelum. Oke, mudah-mudahan untuk ya, saya ingin mengetahui perencanaan yang matang besok. Oke, semoga. Oke, teknik-teknik. Wah, ini berat ini ya. Evaluasi program, teknik-tekniknya. Teknik-teknik mempelajari evaluasi program pendidikan seperti evaluasi formatif, sumatif. Oh, lebih ke assessment ya. Assessment di kelas berarti ya, bukan evaluasi DDPP secara nasional ya. Oke, semoga saya bisa secara perbedaan sekolah negeri dan swasta oke ya, karena sangat bertimpangan atau berat sebelah dalam merencanakan. Woi, ya. Ini pengamat juga ya. Oke, thank you teman-teman. Ini jadi banyak dari semua budaya sih guys ya. Yang Iya. saya inginkan adalah belajar public speaking, critical thinking yang nantinya jika dipadukan saya bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Wush. Cakep. Ya, critical thinking sama public speaking ya. Oke. Nanti saya akan coba baca-baca ulang di rumah ya, pas senggang nanti mungkin dengan Bu Desi juga. Kira-kira apa yang bisa saya ambil dan saya wujudkan harapan teman-teman ya. Saya rasa nggak mungkin semuanya teman-teman. Waktu kita terbatas, tapi kira-kira apa yang bisa saya wujudkan dari sekian banyak harapan teman-teman. Mudah-mudahan bisa terfasilitasi di beberapa pertemuan kita ke depan ya. Thank you teman-teman. Itu kita record gitu ya dan menjadi dokumentasi buat kami, praktisi dan dosen ya. Sekaligus poin buat keaktifan teman-teman ya. Jadi semuanya terlibat baik itu di Jamboard maupun di Menti di sebagainya. Thank you teman-teman. Saya menjawab langsung tadi terkait ada yang nanya swasta dan negeri, timpang dan sebagainya gitu ya. Saya akan sedikit sharing. Nah, sebelum ke sana teman-teman ya, kalau dari jenis lembaga pendidikan itu kan sederhananya ada lembaga pendidikan formal dan non formal gitu teman-teman. Formal itu ada TK, SD atau MI, SMP, MTS gitu ya. Di bawahnya Diknas sama di bawahnya Dikbud sama Kemenak gitu ya. SMK, perguruan tinggi dan lain-lain sebagainya masih banyak ya. Masuk kalau yang non formal, PAUD itu masuknya non formal ya. LKP lembaga kursus dan pelatihan ya. Itu juga termasuknya lembaga pendidikan teman-teman, tapi kita kayaknya kita singgung sedikit nanti proses bagaimana merancang ulang lembaga kursus dan pelatihan ya. Nah, teman-teman tadi ada yang menyinggung terkait negeri dan swasta. Ya. Sebenarnya kalau saya lihat saat ini gitu ya, kalau sebelum-sebelumnya negeri itu cenderung homogen kali bahasanya ya. Karena dari regulasi sistem perekrutan itu sudah kuat dan seragam banget gitu ya. Maka kebijakan-kebijakan juga banyak datang dari pusat. Kebijakan inovasi, kebijakan macam-macam, platform dan sebagainya itu banyak dari pusat, mengandalkan dari pusat baik itu pemerintah nasional maupun daerah, ya. Nah,
Sehingga mereka jarang yang jelek banget gitu kalau negeri malah. Ya. Karena biar bagaimanapun banyak yang guru yang sebenarnya gajinya secara itu sudah stabil karena PNS kan. Tapi ada juga negeri yang memang diampu oleh non PNS murni. Banyak di beberapa titik ya, sehingga motivasi mengajarnya masih sedikit gitu ya. Nah, kemudian kalau di swasta teman-teman, kenapa saya lebih tertarik untuk sharing swasta? Nggak ada istilah swasta lebih baik, nggak ada istilah negeri lebih baik ya. Semuanya tergantung satuan pendidikannya. Cuman swasta itu teman-teman betul-betul mengandalkan SDM di dalam, terutama pemimpinnya, gitu ya. Once si swasta itu bisa mengelola dengan baik, ya, bisa melakukan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan market, gitu ya, maka banyak, bahkan tidak sedikit, gitu ya, sekolah-sekolah swasta yang secara kualitas itu keren banget. Dan orang tua mau bayar berapapun biayanya, ya nggak? Karena mereka itu ada sentuhan strategi bisnis, ada sentuhan marketing, ada sentuhan HR gitu ya, bagaimana mendevelop para guru dan sebagainya. Karena mereka sudah diisi oleh SDM-SDM unggul, sekaligus dinakodai oleh tim yang kuat. Maka swasta yang bisa melakukan inovasi secara mandiri dan sebagainya, mereka bisa melenting kualitasnya dan marketnya bisa gede banget gitu ya. Sebaliknya, masih banyak satuan-satuan pendidikan swasta yang masih tertatih-tatih untuk bisa bertahan. Ya. Banyak sekolah-sekolah swasta yang tertatih-tatih bukan untuk berkembang, untuk sekedar bertahan. Karena secara SDM mungkin terbatas, gitu ya. Kemudian secara yayasan atau organisasi juga kurang kuat, sehingga mereka tidak dapat atau tidak mau dan tidak mampu melakukan inovasi-inovasi yang sesuai kebutuhan, sehingga ditinggal oleh market. Banyak swasta-swasta yang muridnya itu hanya mengandalkan nanti kalau sudah ditolak negeri, ya nggak? Nah, itu ya memang pasarnya itu. Jadi menunggu orang-orang yang sebenarnya nggak pengen di situ, tapi karena nggak ada pilihan lain gitu. Jadi nunggu dari dulu. Banyak sekolah-sekolah swasta yang berinovasi gitu ya. Bulan semester lalu murid tahun ini sudah full karena yaitu menjawab kebutuhan market ya. Maka nanti kita belajar design thinking larinya ke sana teman-teman. Bagaimana produk yang kita bikin, kita rencanakan, satuan pendidikan yang kita desain, inovasi yang kita rancang betul-betul customer centric, betul-betul sesuai kebutuhan customer. Bukan asal ngide. Orang yang belum belajar design thinking banyak yang ketika membuat ide, ini pasti keren. Baik itu jualan produk makanan atau apa gitu ya, langsung produksi banyak, ini pasti laku nih, ini pasti enak. Dijual, gagal, nggak ada yang minat. Banyak lembaga-lembaga pendidikan, investasi gede-gedean, bikin gedung dan sebagainya. Cari murid masih ketar-ketir. Ya, itu bisa jadi proses inovasinya kurang sempurna. Proses menciptakan produknya atau menciptakan inovasinya tidak dijalani dengan baik. Nah, nanti kita belajar proses fase design thinking, gimana caranya membuat sebuah produk atau inovasi atau jasa, tapi melalui pendekatan dan tahapan design thinking ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar itu dengan baik ya. Tadi ada yang bertanya terkait sekolah negeri swasta itu ya. Jadi kalau negeri marginnya lebih general, nggak terlalu timpang-timpang banget. Terlebih teman-teman, kurikulum Merdeka ini sangat menurut saya ya sangat oke lah ya dibanding kurikulum sebelumnya ya. Jadi kayak kurikulum penyempurna lah ya, walaupun belum sempurna. Yang mana sekolah negeri jadi semakin semakin seragam kualitasnya. Ya, kalau dulu masih pada milih sekolah nasional, sekolah rintisan internasional ya kan, sehingga terkenal sekolah pilihan, sekolah favorit. Nah, mindset itu, sistem itu kan sudah mulai digugurkan. Mendaftar melalui jalur prestasi, melalui jalur zonasi, sehingga pemerataan SDM sama pemerataan peserta itu sudah bagus, sehingga semua sekolah punya peluang untuk bisa ketemu guru-guru hebat. Ya, bahkan kepala sekolah hebat, saya punya beberapa teman kepala sekolah termasuk di Jakarta
salah satu kepala sekolah terbaik secara nasional maupun provinsi gitu ya. Dia nggak lama di satu satuan pendidikan, dipindah-pindah. Lama 5 tahun ya, 3 tahun, 5 tahun, 5 tahun, pindah-pindah. Tujuannya untuk mentransformasi sekolah. Maka peran si kepala sekolah penting banget untuk melakukan transformasi kualitas sekolah ya. Oke, itu tadi sepintas yang menjawab tadi harapan teman-teman. Mudah-mudahan bisa sedikit spill ya terkait pertanyaannya atau harapannya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita lanjut sedikit lagi ya. Nah, saya ini loh yang tadi saya sampaikan di learning outcome, saya singgung sedikit ya. Teman-teman, menjalankan pendidikan versus mengurus izin lembaga pendidikan ya. Kita udah apa di sini nggak ngomongin rencana pendidikan lagi nih, menjalankan pendidikan sama mengurus izin lembaga pendidikan. Nanti di DPP beda lagi. Nah, teman-teman, secara singkat, teman-teman kalau mau menjalankan sebuah pendidikan, sebuah lembaga pendidikan gitu ya, yang penting ada 3 komponen ini. Ya. Teman-teman, jadi untuk bikin sebuah lembaga belajar gitu ya, bimbingan belajar atau apapun itu gitu ya, bahkan sekolah pun secara bertahap gitu ya. Yang penting ada 3 ini. Ada tempatnya ya, ada pengajarnya, ada peserta didiknya. Jadi kalau misalkan Novira, misalkan ada punya passion untuk ke anak-anak kecil membantu pengetahuan keterampilannya, kemudian punya visi yang sama dengan misalkan dengan Rizky gitu ya. Kebetulan rumahnya dekat, tetangga satu RT misalkan. Kita kan kita masih ada waktu di Sabtu misalkan ya. Kita bikin yuk setiap Sabtu ngumpulin anak-anak gitu ya. Apa namanya? Kita buat jadwalnya anak-anak sekitar aja dulu, mau 1, mau 2, mau 3 siswa. Kita bikin kita investasikan waktu sejam 2 jam deh seminggu untuk anak-anak. Itu sudah jadi lembaga pendidikan. Ya. Walaupun belum ada izinnya, belum resmi dan sebagainya, tapi ya itu sebuah lembaga gitu ya, sebuah tempat belajar gitu ya. Namun secara kelembagaan butuh yang namanya izin pendirian sekolah. Maka tadi di sampingnya gitu ya, ada proses mengurus izin lembaganya. Kalau mau jadi lembaga, mau jadi resmi gitu ya di bawah naungan pemerintah, entah itu Depdik, Kemendikbud ataupun Kemenak gitu ya, maka teman-teman harus ngurus izinnya. Ngurus izin supaya apa? Supaya diakui, orang tua jadi percaya, kemudian dapat tunjangan juga, dapat dana tambahan dari pemerintah gitu loh. Ya, tapi kalau teman-teman mandiri, teman-teman punya skill, punya kompetensi gitu ya, udah mandiri aja. Ya. Ada tempat, ada teras gitu ya, ngumpulin anak-anak selesai. Nah, kalau mengurus izin teman-teman gitu ya, maka ada tiga apa namanya? Tiga jalur yang harus kita lewati. Sebelum bikin sekolah ya, maka kita harus punya yayasan, teman-teman. Sekolah swasta itu di bawah yayasan. Ya. Kemudian baru yang namanya izin ke masyarakat dulu. Once kita sudah punya pendidikan yang bagus, masyarakat dari luar bahkan datang untuk ikut ke kelasnya kita, tapi warga sekitar nggak mendukung, maka tidak mungkin dapat izin dari pemerintah. Maka penting melakukan pendekatan-pendekatan secara humanis, melakukan pendekatan secara sosial gitu ya, supaya masyarakat mendukung, libatkan masyarakat sekitar dan sebagainya. Nah, baru kita mengurus izin satuan pendidikan, teman-teman. Ya. Dari berkas yayasan ada berkasnya, Kemenkumham, kemudian ada ADART, struktur organisasi gitu ya. Ada profil yayasan. Dari masyarakat juga harus dilampirkan KTP RT warga yang tanda tangan gitu ya. Itu ada berkas sendiri. Nah, satuan pendidikan juga ada berkasnya sendiri, misalkan sekolah, TK, SD, SMP ataupun itu gitu ya. Maka harus ada berkasnya. Nama-nama gurunya, nama-nama muridnya, kemudian lahannya dan sebagainya. Kalau berkas itu sudah dikumpulkan, dilaporkan ke pihak kedinasan setempat. Kalau Dinas Pendidikan Dasar Menengah masih di kabupaten kota ngurusnya gitu ya. Tapi kalau sudah menengah atas sudah ke provinsi validasinya atau izinnya ya. Nah, itu baru setelah itu udah mereka valid, mereka approve gitu ya. Dan sudah punya izin
kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang punya gambaran gitu ya, oh ternyata nggak harus bikin izin dulu ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau mau besar, mau tumbuh, mau lebih bagus gitu ya, perlahan diurus izinnya. Karena biar bagaimanapun, teman-teman kita semua nggak akan bisa ngurus izin lembaga pendidikan kalau belum punya murid, ya kan? Jadi memang harus dimulai dulu, teman-teman. Jadi yang punya mimpi bikin sekolah, mulailah bikin tempat belajar atau singgah belajar. Ya, teman-teman akan tahu bagaimana memanage tim, bagaimana membangun komitmen sama tim. Ya, walaupun berdua misalnya tadi Putri sama Rizky bisa jadi baru seminggu 2 minggu udah bosan, gue enggak ya. Itu gimana caranya ngelola tim, ngebangun visi misi. Itu yang paling mahal gitu ya. Kalau tempat gampang, teman-teman. Ya, jangan sampai kita teman-teman punya visi, punya keterampilan gitu ya. Bingung karena nggak ada tempatnya jadi gagal atau murung, ya. Padahal tempat itu banyak sekarang itu, ya. Koordinasi dengan RT, koordinasi dengan RW, koordinasi dengan ulama setempat atau tokoh setempat. Kalau ada ruang-ruang terbuka, ruang-ruang tertutup yang bisa kita pakai untuk belajar, ya. Mulai dari situ. Dan itu teman-teman akan jadi portofolio. Kalau teman-teman mau lari ke industri atau bidang pendidikan nanti ke depannya. Once teman-teman pernah ngediriin, saya pernah bikin lembaga belajar di lingkungan saya, itu hal positif banget. Dan nilainya mahal. Dibanding teman-teman punya pengalaman, saya punya 10 tahun mengajar. Tapi teman-teman nggak punya pengalaman mengelola, mendirikan. Ya. Jadi kalau ada niat dan punya keterampilan apapun itu, melatih membaca, melatih ngaji, melatih menggambar, melatih bahasa Inggris, start from now, ya. Adapun dasar-dasar perencanaannya secara teoritis, teman-teman tinggal ambil rujukan-rujukannya. Tapi untuk praktek, ya pokoknya lompat dulu deh, gitu ya. Bahkan izin belakangan. Begitu teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah ada bayangan mau bikin satuan pendidikan, ya. Nah, terus mata kuliah kita di mana Pak letaknya? Tadi kan semuanya mostly melaksanakan sama mengurus izin ya. Nah, teman-teman kalau bisa lihat gambar di sini gitu ya. Jadi perencanaan itu ya, perencanaan pendidikan letaknya di awal, di tengah, apa di ujung? Di awal. Hal yang lain? Yang lain? Di tengah-tengah, Pak. Nah, ya. Jadi semuanya benar, tidak yang salah, jelas yang salah kalau di akhir ya. Gimana kalau plan di akhir gitu ya. Bisa di tengah-tengah, bisa di awal banget. Merencanakan langsung gitu ya. Saya mau bikin ini. Eksekusi bisa juga. Kalau yang sepemahaman saya berdasarkan praktik di beberapa satuan pendidikan gitu ya. Jadi justru perencanaan itu, merencanakan desain satuan pendidikan itu ya letaknya di sinilah, di tengah-tengah lah anggaplah gitu ya. Karena di sini masih banyak lagi teman-teman nanti. Monitor, evaluasi, eksekusi, koordinasi, macam-macam di sini nanti ya. Nah, perencanaan itu di sini. Sebelum kita merancang desain satuan pendidikan, entah itu kita mau jualan PAUD berbasis Islam, entah itu kita jualan SMK berbasis entrepreneur gitu ya. Itu kan sudah desain sekolah, desain konsep belajar, desain konsep sekolah gitu ya. Maka kalau mau berjalan dengan baik, diterima oleh pasar, sebelum kita merancang desain pendidikannya, maka kita kita bisa melakukan pendekatan problem analysis di sini teman-teman. Ya, di pertama ini kalau kita mau merencanakan sebuah satuan pendidikan, maka di awal kita harus tahu dulu ya masalah calon customer yang akan kita bantu, terkhusus untuk sekolah swasta. Karena sekolah swasta banyak, sekolah negeri yang bagus banyak.
Kalau nggak menjawab kebutuhan si calon orang tua, maka sebaik-baiknya rencana bisa fail. Tapi kalau teman-teman kita semua merancangnya itu betul-betul, oh kita mau nyasar warga perumahan baru misalkan. Di Jakarta Timur ada 2-3 perumahan baru yang mungkin untuk akses ke sekolah masih jauh-jauh. Bahkan belum ada PAUD sama sekali. Udah clear tuh. Teman-teman belum merancang desain tuh. Nah, kira-kira apa yang mereka butuhkan? Sekolah seperti apa yang mereka butuhkan? Sebelum merancang atau desain satuannya, teman-teman empati dulu nanti. Melakukan kalau bahasa marketingnya itu lompat gedung. Teman-teman punya ide, punya konsep sebagainya gitu ya. Tapi sebelum lari ke sana, teman-teman harus lari ke gedung dulu. Jump up to the customer, lari ke customer gitu ya. Tanyakan, Pak, kira-kira kalau Bapak mau menyekolahkan anak Bapak Ibu, kira-kira sekolahnya seperti apa? Oh, kalau bisa deket, kalau bisa ruangannya begini, kalau bisa pembelajarannya seperti ini. Apalagi Pak? Apalagi yang dipengini banget. Nanti di proses desain thinking kita belajar. Kita lari lagi ke calon customer berikutnya. Pak, kalau nanti ada sekolah di sini kira-kira sekolahnya bentuknya seperti apa yang Bapak harapkan? Kalau bisa mah, saya pengennya nih buat anak saya yang mau sekolah nih, pengennya begini. Apalagi Pak? Apa yang Bapak pengenin? Pokoknya setajam-tajamnya pertanyaannya sampai si orang tua menjawabnya dengan emosional. Pokoknya saya kayak seneng banget kalau tiba-tiba di dekat sini ada sekolah yang memfasilitasi gini-gini. Wow, saya nggak pakai mikir, pasti saya daftarin. Nah, itu menjawab pakai emosi. Bukan emosi marah-marah, tapi pakai jiwa raganya tuh terlibat. Kalau sudah teman-teman bertanya ke customer seperti banyak, oh itu valid. Berarti itu masalah si customer yang bisa kita jadikan solusi untuk kita jual. Dalam bentuk nanti inovasi pendidikan atau sistem pendidikan, tergantung nanti konteks yang akan kita lakukan di beberapa pertemuan berikutnya. Ya, begitu teman-teman. Apa namanya? Oke. Ini buat besok aja kebanyakan kayaknya ya. Jadi teman-teman kurang lebih itu yang akan coba kita lakukan selama beberapa pertemuan ke depan gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan monggo banget ya sebelum saya akhiri gitu ya. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, itu bagus saya. Kalau suaranya kecil dan kedengaran boleh dibantu di chat juga ya. Di sini saya nggak bisa dengar dengan jelas nih kayaknya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Oke, lumayan Gus. Ya, Pak. Kebetulan tadi yang nanya sekolah negeri dan swasta itu saya, Pak. Jadi gini, Pak. Saya mau tanya, Pak. Yang saya lihat di lapangan itu sekolah negeri dan swasta itu sangat memiliki ketimpangan ya, Pak. Menurut saya itu pemerintah itu lebih memerhatikan sekolah negeri daripada sekolah swasta gitu. Mungkin sekolah swasta sekolah swasta diperhatikan juga, tapi tidak se-full power ke negeri gitu, Pak. Contohnya aja masalah dalam keuangan gitu. Nah, kan kalau swasta ini kan kalau dalam menjalankan sekolahnya ya, dalam menjalankan lembaga pendidikan ini kan dia harus mempunyai sumber keuangan dong, Pak. Nah, sedangkan kalau sekolah swasta itu sumber utamanya itu biasanya dari SPP dan juga mungkin dari dana BOP. Nah, kalau dana BOP ini kan banyak gitu, Pak. Maksudnya alokasinya gitu. Nah, termasuk ke penggajian guru. Nah, kalau penggajian guru ini kan bingung juga gitu, Pak. Misalkan kalau sekolah swasta itu guru PNS dikit, misalkan guru honorer kayak gitu. Nah, kalau ngarepin dari BOP-nya aja tuh gimana caranya gitu buat menggaji guru, dan sedangkan guru itu harus mendapatkan kesejahteraan biar dia ngajarnya lebih semangat. Nah, menurut Bapak pemerintah dalam hal ini itu sudah melakukan suatu hal apa aja sih, Pak, yang buat mengatasi ini atau belum, atau menurut Bapak tuh pemerintah tuh seharusnya gimana gitu, Pak? Terima kasih. Thank you. Itu bagus saya nangkepnya dengarnya agak putus-putus, cuman coba saya konfirmasi ya. Jadi itu bagus melihat fenomena di lapangan itu pemerintah cenderung lebih concern mensupport sekolah negeri gitu ya dibanding sekolah swasta gitu ya. Terus kemudian sekolah swasta akhirnya banyak yang kualitasnya kurang terjaga
karena mungkin SPP-nya juga terbatas, dari SPP orang tua sedikit, kemudian dari ngandelin BOPS juga terbatas karena setahun cuma sebulannya dihitungin kalau SD itu paling sekitar 100 berapa ya? Nggak nyampe 100 SD malah. SMP itu sekitar 1 bulannya 100 berapa. SMA itu sekitar 175 per bulannya ya, kalau dihitung per kepala, karena kan dia dibayarkan per kepala. Sehingga itu belum nutup untuk mensejahterakan para pendidik di sekolah swasta yang memang secara finansial nggak kuat gitu ya. Otomatis gajinya sedikit, banyak yang berpengaruh ke kualitas pengajarnya, walaupun nggak semua ya. Jadi yang gajinya sedikit biasanya ngajarnya ya kurang all out ya, karena mungkin dari segi kemampuannya juga terbatas. Nah, tadi pertanyaan aku nggak nangkep malah. Cuman kalau nanti boleh ditambahkan ya, yang terkait tanggapan saya terkait fenomena ini ya, yang tadi tanya siapa? Itu bagus ya. Ini bro, ibarat kata sekolah itu, pemerintah itu kan punya prioritas program dalam rancangan pendidikan termasuk pendanaan itu termasuk ya. Nah, kalau negeri jelas regulasinya berbeda. Sekolah negeri jelas itu sekolahnya pemerintah. Ya punya mereka. Ya wajar kalau mereka lebih diprioritaskan secara ya gaji gurunya karena itu sekolahnya mereka. Pemerintah punya hak untuk menutup atau memindahkan sesuai prerogatifnya gitu ya, gurunya, kepala sekolahnya, bahkan bangunannya gitu ya, karena itu punya pemerintah. Adapun swasta, mereka itu punya yaitu pemerintah sebagai induk kebijakan, tapi prerogatif kebijakan secara detail itu mereka punya peluang gede banget. Gitu. Maka kalau ngomongin swasta yang kurang berkualitas, di sisi lain ada swasta yang sangat berkualitas, gitu kan? Nah, maka menariknya gini, Mas Cahya ya. Sekarang itu program-program pemerintah cukup menjawab masalah itu. Salah satunya dengan guru penggerak, sekolah penggerak, komunitas belajar, komunitas berbagi, ya. Di mana di sekolah penggerak itu yang bisa ikut sekolah penggerak itu nggak cuma sekolah negeri, nggak cuma sekolah swasta keren. Yang ngedaftar dan lolos wawancara dan sebagainya, dia bisa jadi sekolah penggerak. Walaupun sekolahnya baru, swasta baru, bisa Bang. Ya. Dan sekolah penggerak itu akan disupport secara pemahaman, konsep terkait kurikulum merdeka, bahkan ada dana khusus untuk sekolah yang lulus sekolah merdeka. Sekolah penggerak. Itu salah satu cara ya, walaupun nggak akan menjawab semua masalah swasta yang ada kayaknya. Terus kemudian para guru, para leader itu dibuka paradigmanya. Jadi kurikulum merdeka itu fokusnya di paradigma pendidiknya. Ya. Kalau dulu teman-teman kita belajar, kita di SD, kita di SMP, kita belajar matematika, ya kita ngandelin guru matematika kita. Ya enggak? Kita belajar di SD kelas 2, dulu wali kelasnya Bu Amah misalkan. Ya selama setahun kita cuma belajar sama Bu Amah. Padahal faktanya pastilah Bu Amah punya kemampuan terbatas. Nggak punya pengalaman yang banyak, karena dari mulai lulus sudah ngajar, nggak punya pengalaman praktik yang lain. Maka guru-guru, teman-teman nanti akan terlibat dengan di pendidikan, optimalkan komunitas, optimalkan orang tua, optimalkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk terlibat dalam proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Itu disebut kolaborasi. Sekolah keren saat ini karena mereka sudah melakukan kolaborasi bertahun-tahun lalu. Ya. Sekolah-sekolah swasta yang keren dan sebagainya itu kalau saya lihat ya, saya amati, mereka itu berjibaku mengumpulkan komunitas, menggerakkan orang tua supaya mereka terlibat ya kepada proses pembelajaran, termasuk program kampus yang ini teman-teman. Yang bisa mengikuti praktisi mengajar nggak cuma universitas negeri aja, universitas swasta asal ada izinnya dan sebagainya gitu, ada standar-standar yang nggak memberatkan, bisa ikut, sehingga si sekolah universitas swasta atau PTN swasta, PTS ya, itu bisa menghadirkan praktisi-praktisi nasional
Karena semua praktisi bisa diakses di platform praktisi mengajar. Gitu ya. Maka program-program yang sekarang dilakukan pemerintah itu dalam rangka menyamaratakan ya kualitas pendidikan di satuan pendidikan maupun di perguruan tinggi ya. Maka teman-teman intinya yang saya lihat yang dilakukan pemerintah saat ini saya respon sangat positif gitu ya. Walaupun nggak akan menjawab masalah yang banyak itu, apalagi kita sekolahnya banyak banget. Ya, jenjangnya banyak banget, daerahnya banyak banget, lain daerah, lain kebijakan Pemprov dan sebagainya. Maka itu yang fenomena yang terjadi. Nah, itu bagus di chat ya. Dalam fakta lapangan, sekolah negeri dan sekolah swasta memiliki ketimpangan, kemudian lebih cenderung concern ke sekolah negeri. Ya, tadi sudah dijawab ya. Salah satunya adalah dalam hal keuangan. Oke, soalnya menurut datanya hanya SPP, PP. Dan satu hal positif adalah penggajian guru. Menurut Bapak, pemerintah ini sebetulnya perlu melakukan hal apa? Atau sudah melakukan? Oke, udah tadi ya. Yang dilakukan program-program itu membantu mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan dan kualitas pendidik ya. Dan saya hadir di sini termasuk ingin ngebantu yang saya bisa ya, walaupun nggak banyak gitu ya. Para dosen yang memang secara kebutuhan mata kuliah agak relate dengan pengalaman saya. Harapannya teman-teman mahasiswa jadi punya pengalaman lebih selain mengandalkan dosen mata kuliahnya gitu ya. Begitu ya, itu Bagus Cahya dan teman-teman sekalian. Saya ingin nambahkan terkait program ini, teman-teman. Teman-teman berarti belum pernah ikut magang ya? Magang Merdeka ya, belum boleh ya? Kayaknya dari semester 4 ya? Semester Nah, 5 kayaknya ya. Semester 5 ya? Belum ya. Nah, itu juga bagian dari transformasi kebijakan tuh teman-teman. Itu keren banget ya. Walaupun kebijakan itu sempat ya mengalami polemik di dunia kampus, nanti nilainya gimana gitu kan. Setiap kebijakan pasti ada pro kontranya. Setiap kebijakan pasti ada kendala di lapangannya. Tapi setidaknya kebijakan-kebijakan yang sekarang dibuat itu ngebantu banget meningkatkan kualitas pendidikan gitu ya. Teman-teman juga nanti kalau bisa punya kesempatan ikut magang, daftar magang. Itu mahal banget pengalamannya ya. Mahal banget gitu ya. Kalau di saya rekan saya di sebuah lembaga sudah 2-3 kali membantu kampus gitu ya, karena kumpul dengan kampus dari berbagai daerah gitu ya, mereka belajar selama 6 bulan gitu ya, mereka praktek langsung, bahkan ada yang bikin proyeknya jadi, dan itu pasti pengalaman mahal yang nggak mungkin didapat kalau mengandalkan dari kampus saja. So gunakan manfaatkan momen itu ya, kampus Merdeka KMKB ya, teman-teman nanti di semester depan ya. Itu mohon maaf tidak bisa oncom apa oncam nih ya, karena lagi nggak enak badan juga Pak. Gue cepet sembuh ya bro. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya fit dan bisa on cam semuanya ya. Itu teman-teman, ada lagi? Cukup sepertinya untuk sesi 1 ini Pak Fadil. Halo Pak Fadil. Silakan kalau ada lagi. Untuk pertemuan 1 kayak cukup dulu Pak Fadil. Alhamdulillah sudah azan juga di tempat saya ini. Ya, saya nggak kurang kedengar, coba aku setting ulang audionya. Coba lagi. Sementara sudah cukup dulu ya. Ya. Sementara sesi 1 kita cukupkan dulu ya Pak Fadil. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya, Bu Siap. Dokter ya. Siap. Oke. Oke nggak Bu? Oh iya, siap Pak Fadil. Terima kasih banyak Oke ya. untuk sesi 1. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Saya alhamdulillah bisa 2 jam. Saya tadi agak khawatir ya. Dan suara saya masih terdengar dengan baik. Doakan, saling mendoakan, semuanya sehat gitu ya. Dan kita ketemu lagi Rabu depan dalam kondisi sehat ya. Insya Allah sudah mulai mengkerucut materinya, sharing praktek-praktek baik. Amin. Di lapangan ya. Saya kembalikan ke Bu Dr. Desi. Terima kasih.
kasih. Sepertinya lupa kalau sudah kurang sehat. Itu kalau jiwa mengajarnya sudah ini ya, mengajar dari hati ya. Baik, terima kasih Pak Fadil, terima kasih juga teman-teman yang sudah on cam hari ini dan yang on cam mudah-mudahan minggu depan bisa on cam ya, biar bisa lebih interaktif lagi ya teman-teman ya. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di Rabu depan ya teman-teman ya. Salam sehat selalu Pak Fadil juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. banyak Bapak Ibu. Terima kasih, thank you ya.